Yang dikasih Tuhan, pada minggu ini, pada hari ini, saya masih akan membahas tentang doa. Pada minggu yang lalu kita juga bicara tentang doa. Kenapa doa itu penting? Karena itulah gaya hidup kita sebagai orang Kristen. Doa menunjukkan bahwa kita tidak mengandalkan kekuatan kita, tapi kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Nah, pagi ini kita akan bicara tentang satu tema atau sebuah judul, yaitu doa yang dibalaskan Tuhan. Bagaimanakah doa yang dibalaskan Tuhan itu? Mari kita belajar dari Matius 6. Kita akan membaca dari ayatnya yang kelima. Matius 6 ayatnya yang kelima. Sampai ayatnya yang ke-7. 5 sampai 7. Matius 6 ayat 5 sampai 7 berkata demikian. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam konteks agama Yahudi, dan saya pikir semua yang bernama agama di dunia ini punya ciri ini. Cirinya adalah bahwa ada ritual-ritual atau kegiatan-kegiatan yang biasa mereka lakukan, lalu kemudian itu seringkali menjadi kebanggaan diri. Nah, orang-orang Yahudi dalam hal ini orang-orang Farisi, ahli Taurat, itu melakukan hal yang sama. Apa yang mereka banggakan dalam kehidupan agamawi mereka? Pertama, mereka membanggakan sedekah mereka. Kita bisa membaca itu dalam pasal 6 ayat 1 sampai 4 itu. Mereka membanggakan sedekahnya. Ayat 1 pasal 6 berkata begini. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Lalu kemudian Tuhan Yesus berkata, jadi apabila engkau memberi sedekah. Nah, jadi yang pertama yang seringkali dibanggakan orang Yahudi adalah, atau orang yang beragama, adalah sedekah mereka, pemberian mereka. Lalu kemudian yang kedua yang mereka seringkali banggakan adalah doa mereka. Itu terdapat di dalam ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ketujuh yang kita baca tadi. Sampai ayatnya yang ke-8 juga ya. Bahkan sampai ayatnya yang ke-13 ada doa Bapa kami. Lalu kita bisa membaca terus dalam ayatnya yang ke-16 dari teks ini, Matius pasal 6. Nah, kita mendapati di situ Tuhan Yesus menegur tentang atau berbicara tentang hal berpuasa. Nah, 3 hal ini yang seringkali menjadi kebanggaan orang beragama. Mereka membanggakan sedekah mereka, pemberian mereka. Mereka membanggakan doa mereka. Mereka membanggakan puasa mereka. Bukankah Anda seringkali melihat ini dalam kehidupan beragama orang-orang di sekitar kita? Dan jangan salah, bukan hanya orang-orang di luar Kristen yang seringkali terjebak atau jatuh dalam kesombongan rohani semacam ini. Orang Kristen sendiri pun seringkali jatuh dalam kesombongan rohani seperti ini. Itulah sebabnya kita perlu untuk benar-benar memahami
bagaimana kita harus menjalankan tugas, panggilan, menjalankan kehidupan beragama kita dalam tanda petik atau kehidupan kekristenan kita. Nah, hari ini kita melihat tentang doa itu. Bagaimana doa yang dibalaskan oleh Tuhan. Kalau kita melihat di sini, paling tidak ada 2 syarat dan keenam. Saya akan sekali lagi membacanya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Wah, Tuhan bicara tentang orang munafik. Lalu kemudian, bagaimana orang munafik itu berdoa? Yesus berkata begini, mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Supaya apa? Supaya mereka dilihat orang. Jadi kita sudah bisa menangkap motifnya. Bahwa mereka berdoa supaya dilihat orang. Bukan supaya didengar Allah. Bukan. Bukan supaya diterima oleh Tuhan. Bukan. Yang utama bagi orang munafik ini adalah supaya mereka dilihat orang. Lalu apa yang Yesus katakan tentang mereka? Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Nah, Tuhan membandingkan antara cara berdoa orang-orang Farisi zaman itu. Orang munafik, janganlah berdoa seperti orang munafik. Kita sudah bisa tangkap bahwa ada motif lain ketika orang-orang ini berdoa. Memang kalau kita membaca tentang bagaimana orang Farisi, kehidupan doa orang Farisi itu, mereka itu seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, seringkali berdiri di rumah-rumah ibadat, menunjukkan dirinya, menampilkan dirinya. Semakin besar rumah ibadatnya, semakin bagus menurut mereka. Semakin banyak orang yang melihat, semakin baik. Lalu kemudian mengucapkan doa. Seolah-olah mereka itu adalah orang yang benar-benar punya hubungan dengan Allah. Mereka seolah-olah punya koneksi langsung. Padahal sebenarnya faktanya di hadapan Tuhan semuanya nihil, percuma. Lalu kemudian mereka juga biasanya sudah memperhitungkan Daniel 3 kali sehari mereka berdoa. Nah, pada jam-jam tertentu itu mereka akan pergi ke bait Allah untuk berdoa. Biasanya menurut catatan sejarah mereka itu sudah memperhitungkan. Saya akan tiba di persimpangan jalan pada pukul tepat di mana, pada jam di mana jam doa itu. Jadi ada tanda nanti akan dibunyikan untuk semua orang wajib berdoa. Jadi dia sudah perhitungkan waktu dia sampai di persimpangan jalan di mana tempat orang lalu lalang, tanda untuk berdoa langsung dibunyikan. Dan pada saat itu juga mereka akan langsung sujud di sana, berdoa sembayang di sana di tikungan jalan. Wow. Orang-orang yang ada di sekitarnya tentu saja akan melihat, wow, orang ini begitu agamawi. Begitu taat dia kepada aturan-aturan agama. Bahkan di tikungan jalan pun dia berdoa. Tetapi saudara, Tuhan Yesus menegur orang ini. Tuhan Yesus berkata orang ini adalah orang munafik. Kenapa? Karena motivasinya bukan untuk dijawab oleh Tuhan apa yang dia minta, tapi untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa dia lebih beragama daripada orang lain. Untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa dia itu lebih rajin berdoa, bahwa dia itu lebih dekat dengan Tuhan. Wah, itu namanya munafik, kata firman Tuhan. Jadi orang Kristen harus berdoa bagaimana? Di sini kita melihat bahwa orang Kristen harus berdoa bertentangan. Kita tidak boleh berdoa di bait Allah atau di rumah Tuhan. Kita tidak boleh berdoa di gereja. Bukan itu tentu saja artinya. Pas kita lagi di jalan lalu kemudian kita ingin berdoa dalam hati kepada Tuhan. Lalu tidak bisa begitu. Oh boleh, kita bisa berdoa di mana saja. Di tempat terbuka. Tapi yang dimaksud di sini adalah motifnya. Dan motif itu hanya ada di dalam hati kita. Dan untuk lebih amannya firman Tuhan memberi arahan kepada kita. Kalau kamu mau berdoa,
masuk ke dalam kamarmu, kunci pintu, lalu berdoalah di sana. Berdoalah di tempat yang tersembunyi. Artinya kalau kita mau berdoa, tujuannya bukan supaya orang lain melihat. Tujuannya bukan supaya orang lain menganggap kita ini baik, bukan. Tapi motivasinya harus motivasi yang benar. Motivasi yang asli. Apa motivasi yang asli? Aku ingin menjalin hubungan dengan Tuhan. Aku ingin berbicara dengan Tuhan. Jadi doa yang dibalaskan Tuhan adalah lawan dari doa yang munafik. Apa lawan dari doa yang munafik? Doa yang dinaikkan dengan ketulusan hati. Siapa yang dapat mengukur ketulusan hati kita? Hanya kita, aku dan Tuhan. Orang lain tidak bisa tahu ketulusan hati kita. Kita juga tidak bisa menghakimi orang lain. Karena kita bilang, oh kamu berdoa tidak tulus. Tidak bisa begitu, kita tidak bisa menghakimi mereka. Hanya Dia dan Tuhan yang tahu. Jadi yang bisa mengukurnya siapa? Hanya saya, hanya Anda dan Tuhan. Apakah doa yang kita naikkan itu tulus atau hanya untuk menunjukkan kepada orang lain? Kalau kita berdoa kepada Tuhan, meminta hanya demi dilihat orang. Kita berdoa setiap hari, datang ke gereja, lalu kemudian supaya orang lihat. Itu percuma. Kegiatan agama yang demikian itu nol nilainya di hadapan Tuhan. Semua kegiatan agama ini harus kita kerjakan dengan ketulusan hati. Itu baru asli. Nah saudara, setiap hari ya, ribuan orang melakukan perjalanan dari Hong Kong ke kota Shenzhen, Tiongkok. Dan langsung menuju Lowu Commercial City. Jadi ada sebuah kota di Tiongkok sana namanya Shenzhen. Dan ada Lowu Commercial City. Itu sebuah mall raksasa yang menjual imitasi dari barang-barang mewah. Menjual barang-barang palsu tapi merek-merek mahal. Wah, keren kan? Itu ada di sana. Kalau saudara pernah atau mau ke sana silakan. Jadi dalam sebuah artikel di New York Times, Mark Lander berkata begini. Dengan 5 lantai dan tanah seluas 46.450 meter persegi untuk pertokoan, bisa jadi Lowu adalah pusat barang-barang imitasi terbesar di dunia. Jadi saudara kalau pergi ke daerah situ, saudara akan menemukan semua merek mahal, produk mahal yang saudara kenal di dunia ini. Tapi masalahnya adalah itu semua barang imitasi, barang palsu. Nah, orang dengan antusias ke sana itu berani membeli misalnya sebuah arloji Rolex tiruan. Dia merek Rolex tapi tiruan. Harganya biasanya $58. $58 dibanding dengan harga aslinya tentu saja jauh. Tapi $58 memang cukup mahal bagi kita ya. Nah, mereka juga bisa membeli di sana sepatu Gucci. Imitasi juga. Busana misalnya merek Fendi. Saya tidak pernah memakai merek itu ya. Dompet merek Chanel. Pernah pakai itu? Dengan harga yang jauh di bawah harga merek asli. Harganya jauh sekali, murah sekali. Dan kadangkala menurut New York Times, orang bertengkar hanya untuk barang imitasi itu. Misalnya ibu satu sudah ambil, ini saya sudah beli. Yang satu bilang, saya duluan pegang. Mereka bertengkar demi barang imitasi itu. Jadi semua ini menggambarkan saudara, betapa manusia itu cenderung menghargai penampilan luar daripada kenyataan, daripada realitas yang sebenarnya. Kita seringkali rela membayar sejumlah uang untuk mendapat barang yang bermerek,
dan tampil mentereng, meski sebenarnya barang-barang itu palsu. Orang lain tidak tahu. Nah, maksud saya begini, saudara. Kalau manusia, saya dan saudara, bisa saja tertipu, bisa saja terkecoh dengan barang-barang palsu, maka Tuhan tidak bisa. Dia melihat yang asli. Dia tidak pernah bisa kita tipu. Dia tidak bisa pernah kita kelabui. Kita datang beribadah tapi hati kita ada di luar. Kita berdoa tapi pikiran kita melayang-layang. Kita berdoa dengan motivasi yang salah. Kita berkata, Bapa yang di surga. Tapi saya ingin supaya orang lain melihat saya berdoa. Wah, Tuhan tidak pernah tertipu dengan hal semacam itu. Apa yang dilihat oleh Tuhan? Hati yang tulus. Kalau kita mau supaya doa-doa yang kita naikkan, pergumulan yang kita naikkan selama ini didengar Tuhan, dibalaskan oleh Tuhan, maka kita harus tulus, sucikan dulu hatinya. Lalu naikkan semua permohonan kita dengan ketulusan hati. Minta kepada Tuhan apa yang kita butuhkan. Serahkan kepada Tuhan semua pergumulan kita, tapi satu yang pertama syaratnya adalah naikkan semua itu dengan ketulusan hati. Jangan seperti orang munafik. Jangan palsu. Itu yang pertama, saudara. Doa yang dibalaskan Tuhan adalah doa yang dinaikkan dengan ketulusan hati. Hati yang murni, hati yang jernih. Demi mendapat jawaban dari Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, ayat 7 dan 8 berkata begini. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Perhatikan ini baik. Tadi Tuhan berkata jangan seperti orang munafik. Sekarang dia berkata jangan bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Allah. Nah, orang munafik dan orang yang tidak mengenal Allah di sini dibedakan. Kita baca selanjutnya. Mereka menyangka, ini sangkaan orang yang tidak mengenal Allah ini, bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah begini, orang yang tidak mengenal Allah tentu saja tidak paham tentang karakteristik Allah, tidak paham tentang natur Allah, tidak paham tentang sifatnya. Sifat Allah yang bagaimana? Sifat Allah yang maha kasih, yang maha tahu, Allah yang maha kuasa, itu harus kita pahami. Pengenalan akan Allah sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam kebenaran firman, itu harus kita miliki. Kita harus tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang menjawab doa, Allah yang berkuasa, Allah yang mengetahui kalau apa yang dikatakan firman Tuhan. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Jadi mengapa kita harus berdoa kalau Allah sudah tahu? Oh, doa itu tanda bahwa kita itu berserah kepada kedaulatan Allah. Doa itu tanda bahwa kita percaya bahwa Allah lah satu-satunya penolong kita. Doa itu menunjukkan bahwa Allah Immanuel itu menyertai kita. Itu alasan kenapa kita harus berdoa. Nah, pemahaman kita tentang Allah itu harus cukup baik. Jangan seperti orang yang tidak mengenal Allah. Nah, di sini dikatakan ciri orang yang tidak mengenal Allah berdoa bertele-tele. Bagaimana berdoa bertele-tele? Bertele-tele itu terlalu banyak muter-muter, ya. Sebenarnya tidak ada maksud apa-apa di situ, tapi dia putar supaya orang lain juga lihat, wah ini luar biasa doanya. Orang yang tidak mengenal Allah itu seperti orang yang membaca mantra.
Orang yang menyamakan bahwa menyamakan Allah itu dengan dewa-dewi, dengan jimat-jimat. Saudara coba perhatikan, kalau orang baca mantra itu mantranya sama persis, itu diulang-ulang, dihafalkan. Jadi doanya itu dihafalkan lalu diulang-ulang. Itu mantra itu. Nah, doa yang kita naikkan kepada Allah bukan seperti mantra. Kadang-kadang saya merasa risih kalau ada yang bilang, wah doanya ini mujarab ya. Anda bilang mantranya mujarab. Jadi doa tidak sama dengan mantra. Yang kata-katanya harus sama, kata-katanya harus harus tepat seperti itu. Enggak begitu. Yang utama di dalam doa bukanlah kata-kata itu. Yang utama di dalam doa dengan Tuhan. Apakah penting kalau saya berdoa dengan kalimat yang teratur? Oh penting juga. Kalau kita memimpin doa, kita perlu menyusun kalimat yang baik, yang teratur. Tetapi perhatikan ini baik, bukan itu yang dilihat oleh Tuhan, bukan. Kadang-kadang doa kita juga tidak teratur, tapi apakah itu didengar Tuhan? Jika kita menaikkannya dan berbicara kepada Tuhan, Tuhan mendengarnya. Kadang-kadang doa juga itu bahasanya bisa bercampur. Kadang-kadang ada bahasa daerah masuk di situ, dicampur dengan bahasa Indonesia, dicampur dengan bahasa Inggris. Apakah itu didengar Tuhan? Didengar oleh Tuhan. Tuhan tahu semua merek bahasa yang ada di seluruh dunia ini. Wong dia yang mengacaukannya kok di Babel. Jadi dia tahu, dia mengerti. Nah, orang yang tidak mengenal Allah itu berdoa dengan cara bertele-tele seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus berkata, kalau kamu berdoa jangan seperti orang itu. Jangan seperti orang yang tidak mengenal Allah. Ketahuilah bahwa Allah itu Maha tahu. Yakinlah bahwa Allah mendengar dan menjawab doa. Jadi yang kedua, syarat yang kedua adalah kalau kita berdoa, kita harus berdoa dengan penuh keyakinan. Keyakinan iman. Artinya apa? Aku percaya bahwa Tuhan mendengar doaku. Aku percaya bahwa Tuhan sanggup menjawab doaku. Aku percaya bahwa bahkan hal yang mustahil dalam pikiranku bisa dilakukan oleh Allah. Karena Allah kita maha kuasa. Di sini dikatakan Bapa mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Dia tahu persis apa yang menjadi pergumulanmu. Nah persoalannya adalah kita seringkali sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Artinya kita berdoa tapi tidak ada keyakinan di sana. Jadi doa hanya semacam kata-kata yang mengalir keluar tanpa ada makna. Kata-kata yang kita ucapkan di dalam doa kalau tidak ada keyakinan di situ, maka itu juga percuma, saudara. Apakah kita bisa mempercayai Tuhan? Begini. Saya dulu punya seorang kawan. Jadi seorang kawan ini dia dipanggil di kampung kami, dia dipanggil Taruju. Taruju itu karena dia kalau kita dari jauh terus lihat, waktu kita tanya, siapa cewek itu? Dia akan langsung bilang, oh kita pemain. Maka kami mendaulat dia dengan nama Taruju. Dia bilang, oh itu Maitua. Oh kita tidak akan percaya lagi. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa berbohong. Dia sudah terbiasa mengucapkan hal-hal bualan-bualan omong kosong kepada kami. Jadi apapun yang dia mau ceritakan kami hanya dengar saja. Tapi kami tidak mau percaya. Gitu. Nah sekarang begini. Dalam hubungan kita dengan Tuhan.
Pertanyaan yang paling penting dalam hal ini adalah dalam hal mempercayai Tuhan. Pernahkah Tuhan berdusta kepada kita? Pernahkah Tuhan mengucapkan janji-janji kosong kepada kita? Saudara bisa mempelajari Alkitab Kejadian sampai Wahyu. Dan kita hanya akan menemukan di sana bahwa semua yang dijanjikan oleh Allah itu digenapi. Sesuai dengan rancangan dan rencananya sendiri. Itu Tuhan kita. Dia menjanjikan Mesias. Datang Mesias, Yesus Kristus. Dan Yesus sudah berjanji kepada kita bahwa aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Yesus berjanji, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu janji Tuhan, saudara. Maukah engkau mempercayai hal ini? Maukah engkau meyakini hal ini? Maukah engkau menaikkan setiap doamu dengan penuh keyakinan iman kepada Allah? Tersusun rapi, baik dan bertele-tele, bukan. Doa bicara tentang keyakinan kita di hadapan Tuhan. Jadi bagaimana doa yang dibalaskan Tuhan? Kalau saudara ada dalam pergumulan dan ingin doamu dijawab, berdoalah dengan ketulusan hati. Itu yang pertama. Yang kedua, berdoalah dengan penuh keyakinan bahwa Allahku sanggup menjawab doaku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa untuk firman-Mu. Meteraikanlah ini dalam hati sanubari setiap kami.